Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 8 soal teorema Pythagoras. Nah, ini juga untuk persiapan PTS kelas 8. Untuk yang pertama, perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada panjang sisi PQ sama dengan berapa? Nah, kalau kita lihat di gambar ya, depan sudut siku-siku itu merupakan garis hipotenusa ya. Oke. Nah, berarti si PR ya, garis PR ini adalah garis yang paling panjang. Nah, kalau garis yang paling panjang sudah barang tentu garis lain itu garis yang lebih kecil daripada garis hipotenusa ya. Rumusnya apa kalau untuk teorema Pythagoras? PR kuadrat sama dengan, misalkan kalian mau tulis dulu PQ kuadrat ditambah dengan QR. QR kuadrat. Nah, seperti ini. Kita tulis dulu nih PR-nya. 26 kuadrat sama dengan PQ-nya ya, PQ-nya itu yang ditanyakan ya. Ini tuh berapa ya? Ditambah dengan QR-nya, QR-nya 24 kuadrat. Oke, kita lanjut lagi. Dari sini ya, karena ini positif, pindah ruas ke sebelah kiri akan menjadi negatif tanda yang ini ya, yang plusnya ini. Maka 26 kuadrat dikurang dengan 24 kuadrat sama dengan PQ kuadrat. Oke. Oke. Setelah itu 26 kuadrat. Ya, berarti 26 dikali 26. Hasilnya adalah 676. Nah, sekarang 24 kuadrat. Nah, atau bisa diartikan dengan 24 dikali 24. Yaitu 576. Sama dengan PQ kuadrat. Oke. 676 dikurang 576 akan menghasilkan 100. Oke. Sama dengan PQ kuadrat. Nah, karena ini kuadrat ya, ini kan pangkat 2 ya. Kuadrat, kalau dia pindah ruas akan menjadi akar 100 sama dengan PQ. Nah, jika seperti ini ya, maka akar dari 100 itu kan berarti berapa? Bisa 10 dikali dengan 10 ya. Nah, seperti ini ya. Maka hasilnya adalah 10. Oke. Jadi 10 sama dengan PQ. Nah, benar kan tadi kata Bapak? Kalau hipotenusa itu merupakan garis yang paling panjang, sisanya ya, sisa garisnya itu yang paling pendek. Kenapa? PQ ini selalu lebih kecil daripada PR. Ini jawabannya yang A. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, untuk nomor 2 diketahui kelompok 3 bilangan berikut. Ya, sini ada 3, 4, 5, 5, 13, 14, 7, 24, 25, 20, 21, 29. Kelompok bilangan di atas yang merupakan triple Pythagoras. Oke, untuk bilangan triple Pythagoras itu seperti apa? Kalau bilangan triple Pythagoras itu angkanya sama. Oke, kita akan coba tes ya. Bukan angkanya sama, tetapi pas. Kita akan coba, misalkan, kalian selalu ingat juga bahwa hipotenusa itu merupakan angka terbesar. Kita buletin dulu ya angka terbesarnya. Ini buat hipotenusanya. Hipotenusa itu garis yang paling panjang. Oke, kita dapat nih 15, 5, 14, 25, 29. Kita akan mencoba yang bagian I-nya ya, dimana 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Seperti ini ya. Jadi 25 sama dengan berapa ini? 9 ya, plus 16. Nah, 25 sama dengan 9 tambah 16, 25. Nah, ini harus sama ya. Berarti ini benar nih. Ini namanya triple Pythagoras, di mana
hipotenusa kalau di jumlah ya, ini penjumlahan garis lain itu akan sama dengan hasilnya kayak garis hipotenusa. Makanya di sini sama 25. Kita lanjut lagi. Ini berarti triple Pythagoras. 3, 4, 5 ini triple Pythagoras. Kita untuk yang kedua, karena hipotenusanya adalah 14, kita tulis ya 14 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah dengan 13 kuadrat. Oke, 14 kuadrat, 14 dikali dengan 14. Tentunya 196. 5 kuadrat, 5 dikali 5, 25. 13 kuadrat, 13 dikali dengan 13. Hasilnya 169. Oke, sekarang kita jumlahkan 25 ya, ditambah dengan 169. Hasilnya adalah 194. Nah, ternyata di antara ini tidak sama ya. Makanya ini bukan triple Pythagoras. Oke, berarti jawaban yang ada Romawi 2-nya itu tidak ya. Berarti ini bukan, dan ini bukan. Tentu saja pasti 1 sama 3 ya. Jawabannya adalah B. Oke, kita akan cek untuk 1 sama 3-nya. Apakah sama ya? Jika dua garis lain hipotenusa ditambahkan akan menjadi panjangnya seperti hipotenusa. Jika dikuadratkan. Oke, kita akan coba. 25 kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Nah, kok dibalik ya? Bisa ya. Karena sifat penjumlahan ini adalah komutatif. Komutatif ya. Komutatif atau pertukaran. Nah, sekarang kita coba lagi. 25 kuadrat, 625 ya. 24 kuadrat, 24 kuadrat itu hasilnya adalah 576. Oke, 7 kuadrat 49. Oke, sekarang kalian tinggal tambahkan aja. 576 ditambah dengan 49. Maka hasilnya 625. Sama kan? Yang kiri 625, yang kanan juga 625. Nah, ini disebutnya triple Pythagoras. Seperti itu adik-adik ya. Makanya yang 3 ini pasti triple Pythagoras. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, di sini ya. Diketahui suatu layang-layang berkoordinat di titik K-nya itu min 5,0. Nah, kita buat terlebih dahulu garis koordinatnya. Ya. Misalkan ini X, ya ini X. Yang vertikal ini adalah si Y-nya. Kita lanjut ya. Titik K itu min 5,0 di mana yang paling depan ini adalah X. Oke, X-nya itu harus min. Nah, di sini nih. Ini min 5 ya. Dan titik Y-nya 0. Oh, berarti kalau 0 berarti di sini ya. Nah, tepat di sini. Sekarang ini kita rubah ini jadi K. 0,12. X-nya ternyata 0. Y-nya yang 12. Oke. Berarti X-nya 0 ya. Y-nya 12. Nah, berarti di sini. Seperti itu. Ini kita sebut titiknya L. M ya itu 16,0. X-nya 16, Y-nya 0. X-nya 16, Y-nya 0. Maka di sini ya. Nih. Oke, ini namanya titik M. Dan yang tentu X-nya 0 ya, X-nya 0. Oh, 0 di sini. Berarti Y-nya min 12. Oh, di bawah berarti ya, di sini. Ini M. Nah, kita hubungkan K ke L, L ke M, ya, M ke N, K ke N. Nah, ini seperti layang-layang. Nah, terus gimana lagi nih? Nah, kita akan mencari kan di sini keliling layang-layang, di mana kita harus tahu terlebih dahulu. Ini ya, nih untuk mencarinya kita harus terlebih dahulu tahu bahwa titik dari 0 ke min 5 ini adalah 5.
jaraknya. Ya, nggak usah pakai min ya. Kenapa? Karena ini jarak. Selanjutnya, dari titik 0 ke Y ini, ya, itu 12. Oke. Dari sini kita udah tahu ya, kalau layang-layang itu kan ada dua ya, ini dua ya. Berarti kita hanya mencari satu aja buat contohnya, nanti dikalikan dengan 2. Oke. Mencari, karena ini siku-siku dan kita depan siku-siku adalah hipotenusa, maka bisa kita buat ya di sini, sebut saja X ya. X kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Maka 5 kuadrat itu hasilnya 25 ditambah dengan 12 kuadrat 144 atau 144 sama dengan, jadi 169 ya, ini X kuadrat. Karena ini kuadrat ya, untuk pindah ruas, maka kuadratnya menjadi akar. Jadi X sama dengan 13 ya. Oke. Berarti ini 13, nantinya di sini juga 13 karena kan jaraknya sama ya. 0 ke min 12 itu 12, ini juga sama 5. Nah, oke. Namanya keliling, kalian hanya perlu menghitung panjang dari garis setiap sisinya ini ya. 13 tambah 13 kita udah dapat nih 26. Maka kita cari lagi nih yang ini ya. Kita cari yang ini. Nah, oke, kita masuk lagi. Kalau ini 12 udah, maka kita cari lagi nih. Yang ini kan dari 0 ke 16, berarti 16 jaraknya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita tetapin dulu sudut siku-sikunya ini. Dan hipotenusanya berada di depan sudut siku-siku. Nah, maka di sini kita tulis saja Y ya. Jadi, Y kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah dengan 16 kuadrat. Jadi, Y kuadrat sama dengan 144 ditambah dengan 16 kuadrat kali 16 kuadrat itu sama dengan 16 kali 16. Jadi 256. Jadi Y kuadrat sama dengan 0, sini 1, 0, di sini 1, 4. Jadi Y sama dengan akar dari 400 ya. Jadi ini ada kuadrat, pindah ruas menjadi akar. Jadi Y sama dengan 20. Oke, kita udah ketemu nih ya. Y-nya 20, di sini 20. Nah, tinggal jumlahkan sama kalian nih. Jadi keliling dari layang-layang ya, itu sama dengan, kalau kalian mau buat 13 kali 13 tambah 20 tambah 20, maka hasilnya adalah 26 ditambah dengan 40. Jadi hasilnya adalah 66. Satuan ya, karena tidak ada sentimeter, meter gitu ya. Makanya sebutnya satuan kalau nggak ada sentimeter sama meternya. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. Suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa. Nah, kalau kita udah tahu panjang hipotenusa nih, ada bacaan panjang hipotenusa. Berarti kita buat dulu nih segitiganya seperti ini. Hipotenusa itu apa? Hipotenusa itu sudut garis yang berada di depan sudut siku-siku. Berarti ini 17 cm. Sudah barang tentu ini ya garis yang paling panjang. Dan nantinya garis ini dan garis yang ini itu adalah yang paling kecil di bawah 17 cm. Selanjutnya, misalkan panjang salah satu sisi tegaknya. Nah, salah satu sisi tegak, kalian mau nulis di sini 15, di sini 15 juga nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita sepakatin dulu bahwa penulisan 15-nya atau panjang 15-nya itu berada di bawah. Oke, berada di garis horizontal. Di sini ya 15 kita sepakatin ya. Nah, selanjutnya panjang sisi tegak yang lainnya. Oke, panjang sisi tegak yang lainnya
maka bisa kita tulis di sini Y. Oke, sepakat ya? Nah, kita buat lagi. Kalau hipotenusa itu kan 17 kuadrat. Sisi miring atau panjang hipotenusa, panjang sisi tegak yang lain dikuadratkan dijumlah dengan panjang sisi tegak yang lain juga dikuadratkan. Maka 17 kuadrat, ya, 17 kuadrat, 17 kali 17. 289 sama dengan 15 kuadrat, 225 plus Y kuadrat. Nah, jika seperti ini, sebenarnya angka yang 225 ini mempunyai tanda di depannya itu positif, ya. Ini tidak terlihat aja, karena kan dia udah ada sama dengan ya. Kalau dia pindah ruas, maka barulah terlihat bahwa operasi itu bertolak belakang jika dia di sebelah kanan. Jadi 225 sama dengan Y kuadrat, seperti ini. Oke, selanjutnya 289 dikurang 225. Maka hasilnya sini 4, di sini depannya hasilnya 6. Sama dengan Y kuadrat. Nah, karena ini kuadrat, pindah ruas maka menjadi akar. Akar 64 itu adalah berapa? 8. Oke, selesai ya. Jawabannya apa? Opsinya adalah yang B, seperti itu. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Panjang hipotenusa dan tinggi segitiga siku-siku berturut-turut. Nah, kalau jika berturut-turut, kalau yang di depannya panjang hipotenusa, maka hipotenusanya adalah yang 25 ya. Itu kita gambar terlebih dahulu. Hipotenusanya 25. Oke. Setelah itu dan tinggi suatu segitiga, misalkan tingginya berarti di sini ya. Kalau dia udah menyebutkan spesifikasi misalkan tinggi ya. Kalau sisi tegak kalian bisa menulis di bawah atau di tegak tingginya ini. Tapi kalau dia udah menulis tinggi ya udah berarti harus berada di sisi vertikal. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang ditanyakan adalah keliling segitiga. Nah, kalau keliling segitiga berarti kalian harus mencari misalkan panjang sisi ini kita namakan adalah si Z ya. Maka 25 ditambah 24 tambah dengan Z. Nah, maka dari itu kita harus terlebih dahulu mencari Z-nya. Oke ya. Z-nya kita buat di sini ya. Z. Nah, rumus hipotenusa jadi 25 kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah dengan si Z. Ya. 25 kuadrat 625 sama dengan 24 kuadrat. 24 kuadrat itu hasilnya 576. 576 ini jangan lupa kuadratnya ya ketinggalan. Z kuadrat. Sama seperti tadi, sebenarnya di sini ada tanda positif karena di depan sama dengan, maka positifnya hilang. Akan tetapi dia akan terlihat kalau dia pindah ruas ya. Jadi berlawanan tanda. Jadi min 576 sama dengan Z kuadrat ya kan. Kalau dia ada depannya sama dengan, yang positif ini akan tidak terlihat. Tetapi masih bisa dirasakan. Nah, kita lanjut lagi. 625 kurang dengan 576. Maka hasilnya adalah 49 sama dengan Z kuadrat. Akar dari 49 sama dengan Z itu adalah 7. Oke, kita dapat 7 nih. Z ini sama dengan 7. Maka K sama dengan 25 plus 24 ditambah dengan 7. Jadi K sama dengan 49 ditambah dengan 7. Jadi K sama dengan 56. Oke. Saya 56. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya, panjang sisi siku-siku suatu segitiga berturut-turut adalah 4A cm dan 3A cm. Jika panjang sisi hipotenusanya adalah 70 cm, oke,
keliling segitiga tersebut adalah, oke, kita akan buat ya. Yang ditanyakan adalah keliling segitiga tersebut. Ini maaf gambarnya jelek. Hipotenusa berarti sisi miring atau garis yang berada di depan sudut siku-siku. Seperti itu ya. Nah, kalian mau nulis di sini 4A boleh, di sini 4A juga boleh. Itu terserah kalian. Sekarang kita sepakati bahwa misalkan menulis 4A-nya di bawah ya. Sepakatnya seperti itu. Maka kita buat terlebih dahulu nih. 70 kuadrat sama dengan 3A kuadrat ditambah dengan 4A kuadrat. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. 70 kuadrat. Itu hasilnya adalah 4.900. Sama dengan, kalau ada 3A kuadrat, ya, 3A dikuadratkan. Kalau ada kurung ini, dikuadratkan. 3A dikuadratkan. Maka 3 kuadrat sama A kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat A kuadrat ya. 4A dikuadratkan. Bacanya seperti itu ya. Jadi 4.900 sama dengan 3 kuadrat 9 ya. 9A kuadrat ditambah dengan 4A kuadrat berarti 16. Jangan lupa A kuadratnya. Oke. 4.900 sama dengan 4A kuadrat tambah 16A kuadrat. Jadi 25A kuadrat. Sekarang 25 ini pindah ruas. Karena ini perkalian ya. 25A kuadrat ini maksudnya adalah 25 dikali A kuadrat. Makanya dia kalau pindah ruas menjadi pembagian. Lawan kata perkalian pembagian ya. Seperti ini. Jadi A kuadrat. Oke. 4.900 dibagi dengan 25. Hasilnya adalah 196A kuadrat. Oke. Kita lanjut lagi ya. Karena ini kuadrat menjadi akar. Akar dari 196 sama dengan A, maka ini menjadi 14A. Oke. Kita udah dapat nih A-nya 14. Berarti kita akan mencari sisi-sisi ini dulu ya, 14A. Berarti 4 dikali, karena ini A, maka kita ganti A-nya menjadi 14. Oke, berarti 4 dikali 14, 16, di sini 1, 56. Oke, ini 56. Kalau yang ini, 3 dikali 14. 12, di sini 1, 42. Oke, kita dapat ya. Jadi kalau keliling itu, kalian tinggal jumlahkan saja. 70 ditambah 42 ditambah dengan 56. Jadi 8 ya. 9, 16. Oke. Ada enggak 168? Ada ya. Oke, segitu ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Luas trapesium pada gambar di samping adalah G. Oke, untuk nomor 7 ya. Di sini luas trapesium pada gambar di samping adalah, nah, kalau kita lihat 5 inci ini berarti adalah jarak ya. Jarak dari yang ini ke sini nih. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Begitu juga nantinya jarak ini ya, ini merah. Ini juga 5 inci. Oke. Nah, berarti nanti di sini ya kita tulis dulu, karena rumus dari luas trapesium
21/2. Misalkan kita sepakati yang ini A, yang ini B. Kita sepakati terlebih dahulu ya. Kita kali A dikali A tambah B ya, dikali dengan tingginya. Nah, berarti kita yang belum diketahui adalah tingginya. B-nya berapa? B-nya tinggal gampang nih. Untuk B yang ini ya, mencari B. B sama dengan 5 ditambah, karena ini 18 ya. Kalau kita samain ke sini ya, itu berarti juga 18. Maka di sini 18 ditambah dengan 5 ya. Jadi sama dengan 10 tambah 18, tentu saja 28. Oke, B-nya 28 ya. Kita tulis dulu, A-nya 18, B-nya 28. Ini dikali dengan T. Kita mencari tingginya nih. Oke, mencari tinggi itu sama dengan, karena di sini ada tanda ya, tanda merah ini. Ini tanda merah ini ya. Ini menunjukkan bahwa panjang dari garis ini akan sama juga panjang dari garis yang lainnya, jika dia ada tandanya yang sama ya. Nah, oke, kita dapat nih segitiganya seperti ini. Ini 5 inci, ini 13. Oke. Nah, kalau kita mau perbesar, misalkan kita balik deh, biar nggak pusing gitu ya. Ini 13, ini 13, ini 5. Hipotenusanya ya tentu saja sih 13-nya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, jadi T, kita di sini sepakati T ya. Oke. Kita buat hipotenusanya 13 kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Jadi 169 ditambah dengan T kuadrat ditambah dengan 25. Nah, ini karena ini pindah ruas, maka menjadi pengurangan ya, sama dengan T kuadrat 4 ya. Sini juga 16 tambah dikurang 2, 144 T kuadrat. Jadi akar dari 144 sama dengan T, maka T-nya itu hasilnya adalah 12. Oke. T-nya 12, kita langsung saja masukkan ya. Ke sini. 18 ditambah dengan 28 ya. Dikali dengan 12. Nah, 12, 2 sama 2 ini bisa dicoret ya. Ini jadi 6, ini jadi 1. Kalau 1 per 1 itu akan menghasilkan 1, tidak kita tulis ya. Karena lanjut aja, 28 ditambah 18 tambah 28. Hasilnya adalah 46. Dikali dengan 6. Oke. 12 di sini 1, 24, 25. Jadi ini enggak ada opsinya ya. Opsinya itu 252. Oke, kita lanjut lagi ya. Opsinya ini enggak ada, kita tulis saja sini 252 inci kuadrat. Sekarang kita lihat aplikasi dari teorema Pythagoras. Suatu tangga bersandar pada tiang listrik dengan ketinggian 25 kaki dan jaraknya itu dari ujung tangga dengan kaki tiang adalah 15 kaki. Panjang tangga tersebut adalah, suatu tangga ya, suatu tangga bersandar pada tiang listrik. Kita buat suatu tangga ya. Sini bersandar pada tiang listrik. Kita gambar tiang listriknya ya. Ini tiang listrik. Dengan ketinggian 25 kaki. Dan jarak ujung tiang ya, ujung tangga ke tiang listrik, berarti ke sini ya. Itu jaraknya 15 kaki. Nah, yang tanyakan adalah panjang tangga tersebut. Nah, ini kalau panjang tangga berarti ini adalah hipotenusanya ya. Kita sebut saja di sini si Y. Nah, jadi Y kuadrat sama dengan 25 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat. Jadi Y kuadrat sama dengan 25 berapa?
625 ditambah dengan 225. Jadi Y kuadrat sama dengan 0, di sini 1, ini 5, di sini 1, jadi 950. Oke, akar dari 950, ya, akar dari 950 itu adalah 30 kuadrat. Nah, mungkin ini kalau diakarin ya, diakarin 950 itu E-nya akan menjadi akar 30,82. Nah, mungkin ini ada kesalahan. Nah, kemungkinan ini opsinya salah ya. Kita misalkan buat aja yang E. Kita buat E. E-nya itu adalah 30,82 kaki. Oke. Nah, misalkan kalau di soal, siapa tahu dia berubah, ya. Ternyata panjang tangganya itu 25, dan panjang tiang listriknya ini adalah yang ditanyakan. Maka, ya, kalau seperti itu, tinggal kalian tukar saja nih ya, angka-angkanya. Seperti itu ya. Oke. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.